warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin dan hadirat rahimakumullah. All men activity and men creativity life are ibadat if they in accordance with law of good is Allah. Segala aktivitas dan kreativitas manusia apabila disandarkan karena Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan aturan Allah adalah termasuk ibadah. Demikian ungkapan Abu A'la Al-Maududi dalam bukunya Toward Understanding of Islam. Ungkapan tersebut mengilustrasikan kepada kita agar jangan termenung berpangku tangan, melainkan harus bangkit berdiri, menyingsingkan lengan baju, melangkahkan kaki ke depan untuk bekerja, berkarya dan berusaha. Sebab bekerja di dalam Islam adalah termasuk ibadah. Namun sayang hadirin, bangsa kita saat ini masih dihinggapi oleh mental-mental pemalas, watak-watak penganggur, dan walaupun bekerja, tapi etos kerja mereka sangatlah rendah. Akibatnya kita tertinggal jauh oleh bangsa-bangsa lain. Amerika sudah begitu maju, kita masih tetap di tempat. Jepang sudah bisa membuat rumah kaca tahan gempa, kita masih bingung memikirkan besok makan apa. Perekonomian kita dikuasai oleh bangsa Cina, teknologi kita dikuasai oleh Jerman, informasi kita dikuasai oleh Barat. Eksisnya kita menjadi bangsa yang lemah, sementara bangsa yang lemah menjadi bangsa pengekor dan penonton yang mengikuti, meniru dan menggantungkan diri terhadap bangsa-bangsa yang maju. Demikian ungkapan Ibnu Khaldun dalam karya monumentalnya yang berjudul Al-Muqaddimah. Oleh karena itu, jika bangsa kita ingin maju dan mau bersaing dengan negara-negara lain, salah satu solusinya adalah etos kerja. Dan untuk mengoptimalkan hal tersebut, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan mengangkat judul syarahan Etos Kerja, Kualitas Sumber Daya Manusia Membangun Indonesia Tangguh, merujuk pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 105 yang akan dikumandangkan oleh qori kami sebagai berikut. Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasulnya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui hal yang gaib dan yang nyata. Lalu diberitakannya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, demikian penegasan Allah Subhanahu wa taala kepada kita agar giat bekerja, berkarya dan berusaha. Istilah gayo, Cerdik, bidik, dan lisik. Berkaitan dengan hal tersebut, Profesor Quraisy Shihab menjelaskan ayat tadi mengandung 3 perintah. Yang pertama, kita harus memiliki mental baja, tidak mudah menyerah dalam berusaha, sebab hasil kita akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan konsekuensinya kita akan mendapat balasan berupa kesuksesan di dunia dan di akhirat. Yang kedua,
kita harus mampu memanfaatkan waktu walau sedetik saja agar tidak mengakibatkan kegagalan di masa depan. Oleh karena itu, orang barat bilang waktu adalah uang dan lebih berharga daripada emas dan mutiara. Yang ketiga, sebab manusia hanya wajib berusaha, Allah Subhanahu wa taala yang menentukan hasilnya. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, jika sikap tadi sudah menghujam di dalam kalbu, tertancap dalam sanubari, orang Indonesia memiliki etos kerja dan memiliki kualitas sumber daya manusia, pasti sukses untuk membangun bangsa. Sejarah telah membuktikan bahwa dengan etos kerja yang tinggi, lahirlah orang-orang besar yang mampu merubah dunia. Dan dengan etos kerja dan kualitas sumber daya manusia yang tinggi, muncullah karya-karya produktif, serta bangsa akan menguasai peradaban dunia. Dan insya Allah menciptakan Indonesia tangguh dalam membangun bangsa dan negara. Pepatah barat mengatakan, many great men started from the newspaper boys. Banyak orang besar mengawali karirnya hanya dengan berjualan koran. Bukan berjualan korannya yang kita tiru, tapi etos kerjanya yang harus kita teladani. Oleh karena itu, pantas Profesor Dr. Nurkholis Majid dalam sebuah artikelnya mengatakan, lebih baik meniru mental kerjanya para pemulung, penjual koran, dan para pengamen jalan daripada meniru mental kerjanya sebagian dari pegawai kantoran. Mereka sampai di kantor jam 9, sampai di kantor langsung main handphone. Habis main handphone langsung ngobrol tak karuan. Jam 11 baru bekerja, jam 12 istirahat sampai jam 13. Tiba-tiba jam 14 pulang tanpa menghasilkan apa-apa. Betul hadirin? Padahal Islam tidak mengajarkan kemalasan. Islam tidak mengajarkan monopoli ibadah, meninggalkan kerja. Tapi Islam mengajarkan apa yang kita miliki, mental disiplin yang tinggi. Islam mengajarkan setelah beribadah kita rajin bekerja. Hal ini Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam firman-Nya surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang akan dikumandangkan oleh qori kami sebagai berikut. ditunaikan ibadah solat, maka bertebarlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin dan hadirat rahimakumullah, inilah watak seorang mukmin sejati yang menyeimbangkan antara ibadah ritual dan sosial. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengilustrasikan kepribadian mereka. Ruhbanum bil laili wa fursanum bin nahar. Jika malam bagaikan rahib-rahib rajin beribadah, namun sang fajar menyingsing. Laksana serigala bersimbah beluh, berkuah keringat, mencurahkan setiap potensi untuk berkarya. Dengan konsep inilah Islam telah berhasil membangkitkan energisitas umat terdahulu hingga peradaban dunia. Lalu, bagaimanakah keadaan umat Islam hari ini? Dr. Ismail Sabri Abdallah sebagai pengamat dunia mengatakan, umat Islam adalah umat terbelakang, umat terlemah, tertinggal jauh oleh bangsa-bangsa lain karena mereka memiliki etos kerja dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang tinggi untuk membangun bangsa. Kenapa kita mundur? Karena kita masih dididik oleh mental-mental apatis, Statis, pesimis, bahkan mental pengemis. Oleh karena itu, wahai umat Islam, wahai bangsa Indonesia, wahai para pemuda-pemudi bangsa,
Bangkitlah, songsonglah masa depan ini dengan giat berkarya. Tinggalkanlah kemalasan, isi masa muda kita dengan mengukir prestasi. Insan pemalas tidak akan pernah merasakan manisnya madu, tapi akan tenggelam dalam pahitnya empedu. Agar bangsa kita menjadi bangsa yang tangguh dan maju. Dari uraian tersebut dapat kami simpulkan bahwa orang maju akan memiliki etos kerja dan memiliki kualitas sumber daya manusia yang optimal untuk mengembangkan bangsa. Oleh karena itu, jika kita ingin maju membangun bangsa ini, mari satukan persepsi, satukan visi dan misi untuk bangkit, bekerja dan berkarya. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin dan hadirat rahimakumullah, hanya inilah yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Jika ada kesalahan dalam penyampaian kami memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan meminta maaf kepada hadirin sekalian. Kami akhiri. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu para penonton sekalian.